Shalom senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar dulu hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat walaupun pandemi COVID-19 masih belum berlalu dari muka bumi ini. Nah, senina-senina Moria, hari ini kita bertemu kembali di dalam PA Moria kita minggu ini. PA Moria kita minggu ini akan dilayani oleh diaken kita, ibu dosen kita yang masih muda, Diaken Nandezio Sinuraya. Nah, untuk memulai PA kita hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, Shalom senina Moria, Ibas gelar Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh sama-sama membahas PA Moria pada hari ini. Sebelum kita memulai PA Moria pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur padamu Tuhan karena Engkau masih tetap menyertai kami anak-anak-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah hati kami, Bapa. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengar, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bahan kita pada hari ini diambil dari Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pilihlah pemimpin si pilih Tuhan. Alu tujun, gelah Moria meteh karena uga pemimpin si ngena ati Tuhan. Si peduaken, gelah Moria milih pemimpin si kemalangan man Tuhan. Tadi kita sudah baca dari Ulangan 17 ayat 14 sampai 20.
Bahan kita ini berisikan tulisan ketika Israel dipimpin oleh hakim, pemimpin agama dan negara, yaitu Samuel. Pada saat itu bangsa Israel ingin seperti bangsa yang lain, yang ingin dipimpin oleh seorang raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Itu sebabnya sebelum mereka memilih seorang raja, Samuel terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan mengenai raja. Itulah bahan kita minggu ini. Syarat-syarat seorang raja yang layak di mata Tuhan. Senina-senina Moria ibas gelar Yesus Kristus, ada beberapa ciri pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang pertama, memiliki kejujuran ataupun integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah perkataan dan perbuatan yang berjalan beriringan, bukan sebaliknya. Contohnya, ketika seseorang mengatakan bahwa ia ingin memberantas korupsi, sementara ia sendiri terjerat kasus korupsi, dia tidak memiliki integritas yang baik. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dapat mengatakan tidak pada hal-hal yang menentang aturan. Pemimpin yang berintegritas adalah dambaan semua orang, dan mereka akan senang dipimpin oleh pemimpin yang demikian. Pemimpin yang berintegritas tidak gampang tergoda dan jatuh dalam kasus-kasus penipuan dan penggelapan. Ciri yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki motivasi yang benar. Contohnya, ia harus memiliki motivasi untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Motivasi untuk menyejahterakan dan bukan untuk disejahterakan. Motivasi untuk memberantas korupsi, bukan ingin memperkaya diri dengan cara-cara yang melawan hukum. Ciri yang ketiga adalah memiliki hati kasih. Pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang memiliki hati kasih. Kasih kepada masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang memiliki hati peka terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Justru ia akan bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat. Pemimpin yang takut akan Tuhan tidak menutup telinga terhadap masalah yang terjadi. Pemimpin yang memiliki hati kasih tidak akan melakukan tindakan korupsi, sebab ia tahu bahwa jika ia melakukannya, maka masyarakat akan menderita. Sebaliknya, ia akan bekerja keras, berpikir kreatif, melakukan terobosan-terobosan baru untuk menyejahterakan masyarakat. Pemimpin yang memiliki hati kasih tidak menggunakan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pada lawan politiknya. Senina-senina Moria ibas gelar Yesus Kristus, di dalam diskusi kita pada hari ini bertanya tentang pemimpin secara doni dan secara ibas pustaka Sibadia. Ada beberapa contoh pemimpin ataupun tokoh secara doni yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan yang memberantas rasisme di Afrika, yang membedakan golongan kulit putih dan kulit hitam. Beliau mengatakan bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah. Kita harus percaya kepada anggota yang lain dan bersedia berkorban untuk mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa seorang pemimpin yang baik seharusnya bisa memimpin dari belakang dan membiarkan anggota lainnya percaya bahwa mereka berada di depan. Pemimpin secara doni yang kedua adalah Bunda Teresa. Setiap kita pasti kenal siapa itu Bunda Teresa. Prinsip-prinsip pelayanan yang dilakukan Bunda Teresa yang berdampak besar pada perubahan sosial yang dinilai dapat menginspirasi kita semua. Kisah hidup Bunda Teresa yang mendorong munculnya gerakan untuk saling menghormati, saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan memperjuangkan di tengah-tengah masyarakat modern. Pemimpin secara doni yang ketiga, ya, Bapak Joko Widodo. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Joko Widodo? Karakter Bapak Joko Widodo yang perlu kita teladani. Yang pertama, pekerja keras dengan slogannya kerja, kerja, kerja. Jokowi adalah pemimpin dengan kerja kerasnya yang patut diacungi jempol.
Karakter yang kedua adalah visioner. Visioner artinya berpikiran jauh ke depan. Di saat masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak produktif, Bapak Jokowi telah memikirkan masa depan bangsa Indonesia 100 tahun ke depan. Luar biasa. Karakter yang ketiga yaitu merakyat. Bapak Jokowi tidak meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu belusukan. Hampir seluruh wilayah di Indonesia telah ia datangi. Pendekatan ini dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Dan karakter yang keempat dari Bapak Jokowi adalah kemampuan manajemen. Bapak Jokowi memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk menempatkan orang-orang yang terbaik untuk menduduki kursi kementerian, seperti Ibu Susi Pujiastuti, Sri Mulyani, dan sebagainya. Bapak Jokowi sadar bahwa mengurus negara tidak bisa dilakukan dengan seorang diri, sehingga perlu tim dan manajemen yang baik untuk memiliki kapasitas yang mumpuni. Itu tadi beberapa contoh tokoh secara doni. Ada pula pemimpin ataupun tokoh Ibas Pustaka. Yang pertama, Nabi Musa. Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membebaskan dan membawa Israel keluar dari tanah penjajahan. Dia juga dipercaya Tuhan untuk menuliskan isi dari loh batu yang lebih dikenal dengan hukum Taurat. Awalnya ia ragu melakukannya, namun akhirnya ia bersedia setelah mendengarkan perkataan Tuhan kalau Tuhan selalu menyertai Musa. Karakter Musa yang bisa kita teladani, walaupun penuh dengan keraguan-raguan, tidak percaya diri pada diri sendiri, namun ia berubah pikiran karena janji Tuhan bagi orang percaya. Dari kisah kehidupan Musa ini, kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika ia sudah berkehendak, maka terjadilah itu. Jika ia tidak berkehendak, maka semua rencana manusia akan gagal. Pemimpin Ibas Pustaka yang kedua adalah Raja Daud. Bagaimana mungkin orang kerdil bisa mengalahkan raksasa? Ya, dialah Daud yang berhasil melakukannya. Ia berhasil mengalahkan Goliat. Sejak saat itu namanya menjadi populer dan dikenal banyak orang. Karakter Daud yang bisa kita teladani adalah Daud merupakan seorang yang cerdik dan mampu memimpin bangsa. Daud juga memiliki karakter Kristus sehingga sosoknya hampir sama di mata Allah. Daud juga merupakan orang yang bijaksana. Tokoh yang ketiga adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini keturunan Daud yang berhasil mengadopsi sifat dari ayahnya. Salomo adalah raja yang sukses di masanya. Semua raja yang memerintah, Raja Salomo merupakan raja yang paling kaya raya. Kekayaannya terbukti ketika anak tangga di kerajaannya terbuat dari emas murni. Dia juga membangun bait Allah yang terbuat dari emas. Karakter yang dapat kita teladani dari Raja Salomo adalah ia merupakan orang yang sangat pintar. Ia merupakan tokoh yang sangat bijaksana. Dan ia merupakan raja yang baik dan murah hati. Namun dari semuanya itu, tokoh yang paling penting adalah pemimpin sejati yang penuh kasih dan pengorbanan. Dialah Yesus Kristus. Sifat kepemimpinan Yesus yaitu mau melayani. Dia pemimpin yang bersedia melayani dan berkorban untuk umatnya. Dasar kepemimpinan Yesus adalah kasih. Senina-senina Moria, Ibas Galara Yesus Kristus, bagi kita yang memiliki hak untuk memilih pemimpin, marilah kita memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, memiliki integritas, motivasi yang benar, dan memiliki hati kasih. Pemimpin yang kasih, pemimpin yang baik akan bisa memimpin, bukan hanya menonton. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk masa sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang mampukan kami untuk bisa melewati masa-masa ini Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti kembali seperti semula dan kami bisa beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.
Senina-senina Moria, kita sudah selesai mengikuti PA Moria kita minggu ini. Sampai bertemu di PA Moria minggu depan. Semoga kita tetap sehat-sehat dan kita juga tetap bertumbuh di dalam iman. Untuk mengakhiri PA Moria kita hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dalam lagu pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,